Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Syara Islami dengan NIM 1192772, salah satu mahasiswa mata kuliah Material dan Teknologi Nanokarbon. Yang saya hormati Bapak Bambang Ari Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah Material Teknologi Nanokarbon. Pada pertemuan ini, saya akan membahas terkait sintesis grafena dari limbah pelepas sawit dengan metode reduksi grafit oksida menggunakan pereduksi ZN. Berikut beberapa outline yang akan saya bahas, yaitu ada pendahuluan, bahan-bahan dan metode, hasil-hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ada pendahuluan. Energi yang dibutuhkan dunia semakin meningkat, termasuk di Indonesia. Konsumsi energi di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018 meningkat sebanyak 11,27%. Permasalahan energi memiliki solusi, yaitu pencarian sumber energi baru dan juga inovasi pada material untuk menyimpan energi tersebut. Salah satu material terkait energi yang sedang dikembangkan adalah bentuknya nano, seperti grafena. Grafena merupakan lembaran sangat tipis yang tersusun dari atom karbon murni. Grafena memiliki konduktivitas listrik yang tinggi, elektronnya bersifat relativistik. Relativistik itu adalah kecepatan yang luar biasa. Dan grafena dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti elektroda, konduktor transparan, transistor, ultrakapasitor, dan anoda pada baterai lithium ion. Ada beberapa metode sintesis grafena, yaitu ada silikon karbida atau SiC, chemical vapor deposition atau CFD, dan ada yang hammer. Secara umum, silikon karbida serta chemical vapor deposition pada logam Ni dan Cu sangat kurang efisien karena membutuhkan biaya yang relatif mahal. Lalu ada metode yang dikembangkan secara sederhana yang mampu memproduksi grafena secara murah dan dengan skala yang besar. Metode ini disebut metode modifikasi metode dari metode Hammer. Ada bahan-bahan dan metode. Berikut bahan-bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan lebih tepatnya. Lalu metode yang dilakukan, pertama-tama sintesis grafena ini menggunakan metode modifikasi Hammer, di mana sebanyak 2 gram grafit dilarutkan pada 98 ml H2SO4 dengan konsentrasi 98%. Kemudian 4 gram NaNO3 ditambahkan saat proses pengadukan berlangsung selama 1 jam. Penambahan 8 gram KMNO4 dilakukan secara bertahap ke dalam campuran setelah pengadukan berlangsung 2 jam. Jadi setelah diaduk 2 jam itu ditambahkan secara bertahap. Nah, selama proses pengadukan tersebut yang kurang lebih 4 jam, itu harus dijaga suhunya dengan suhu rentang 20 derajat. Campuran diaduk perlahan sampai berubah menjadi warna hitam kehijauan. Lalu proses pengadukan akan dilanjutkan selama 20 jam dengan suhu 35 derajat. Setelah 24 jam pengadukan, campuran berubah menjadi warna coklat muda. Campuran dicuci dengan aquade sebanyak 200 ml dan diaduk selama 1 jam. Untuk menghilangkan sisa dari KMNO4, campuran ditambahkan 20 ml H2O2 30%, lalu campuran akan disentrifugasi dan dilanjutkan dengan pencucian menggunakan HCl 80 ml dan aquades. Pencucian ini dilakukan berulang hingga mendapatkan pH yang netral dan mengurangi sisa ion SO4 2-. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah masih ada SO4 2- atau tidak? Harus diuji dengan pH meter dan kertas lakmus. Jika pH telah netral, maka campuran dari uji tadi, maka campuran akan dikeringkan di suhu 110 derajat selama 12 jam untuk mendapatkan lembaran grafit oksida.
Lalu grafit oksida akan direduksi dengan penambahan 0,8 gram Zn dan 10 ml HCl 35%. Kemudian diaduk selama 1 jam. Setelah 1 jam pengadukan, akan ditambahkan lagi HCl 10 ml. Lalu diikuti proses pengadukan selama 5 hingga 30 menit. Hasil endapan pada proses pencucian dimasukkan ke dalam teflon kecil di dalam tabung stainless dan dipanaskan dalam tanur pada suhu 160 derajat Celcius selama 18 jam. Sampel yang grafena yang akan didapatkan akan dikarakterisasi menggunakan X-ray diffraction atau XRD. Pengamatan difraksi sinar X pada sudut 2 theta 0 sampai 1000 dengan lambda 154,060 Armstrong. Hasil-hasil dan pembahasan. Berikut gambar dari hasil XRD di mana telah diperoleh hasil grafit, yaitu pada gambar 4A ini bisa kita lihat puncak grafit muncul pada di angka 26,5872 dengan day spacing 3,3527 Armstrong. Pada grafit B oksida ini membentuk puncak baru yaitu 11,2055 dengan day spacing 7,8965 Armstrong. Perubahan pola sudut ini bergeser ke arah ke kiri lebih rendah menunjukkan terjadi perubahan material. Sifat kristalinitas grafit oksida menjadi berkurang. Nah, pelebaran jarak antara lapisan dan grafit sebesar 3,3527 Armstrong. Pada gambar 4C ini, hasil proses reduksi menunjukkan puncak yang muncul adalah 23,9369 dengan day spacing-nya 3,7176 Armstrong. Perubahan jarak day spacing ini menunjukkan bahwa proses reduksi grafit oksida telah berjalan dengan baik. Pergeseran sudut 2 theta ke arah kanan terjadi pada saat transformasi grafit oksida menjadi grafena yang disebabkan oleh hilangnya gugus fenol, gugus epoksi, dan gugus keton, gugus karboksil, dan gugus karbonil pada grafit oksida karena adanya proses reduksi. Ada kesimpulan. Sintesis grafena dari limbah kelapa sawit dengan metode reduksi grafit oksida yaitu metode Hammers dengan Zn sebagai reduktornya. Lalu dilakukan karakterisasi XRD pada hasil sampel untuk menganalisis struktur 2D, 2 dimensi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.